Momen Lebaran tahun ini ternyata juga menjadi momen dinamika politik sejak PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Kini ada dua bakal Capres yang sudah hadir di masyarakat, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Yang tengah ditunggu adalah Prabowo Subianto. Apakah juga akan segera diresmikan sebagai bakal Capres oleh Gerindra dan koalisinya, ataukah justru ada dinamika politik lainnya? Kita kali ini akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Mas Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Ada Bang Andre Rosiade dari anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan ada analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Mas Gun-Gun Herianto. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, selamat pagi. Salam sehat, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, masih suasana lebaran ini ya Pak. Bapak-bapak masih dengan suasana hidangan meja makan opor. Pasti tadi semoga harapannya sudah sarapan, jadi ini bisa ngobrol politiknya ya dengan apa ya, dengan nuansa yang damai begitu ya. Saya mau ke Mas Willy terlebih dahulu. Mas Willy, kalau kemarin Wasekjen Pak Hermawi Taslim itu sempat menyampaikan ke media pengusungan Pak Ganjar oleh PDIP ini bukan suatu hal yang mengagetkan. Nah, Mas Willy ini termasuk yang nggak kaget juga atau yang kaget? Sama, paling nggak Oke. ada hal yang surprising ya. Itu kan ibaratnya kalau dalam bahasa Andre itu udah kaji menurun gitu ya. Udah suatu hal yang memang ditunggu-tunggu dan ya tinggal Ganjar adalah orang PDI dan sejauh ini memang kemana lagi akan berlabuh. Ya. Itu suatu bentuk rasionalitas politik saja ya. Dan ini kan juga merupakan cerminan dari beberapa survei dan sebangun sejalan dengan kemauan publik. Jadi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, itu kan big three yang selama ini merepresentasikan keinginan publik. Dan ketika mereka berkontestasi dalam pemilu Presiden 2024 itu sebangun dengan kemauan publik. Siapa yang akan menang di antara mereka adalah aspirasi publik dan itu kemenangan rakyat. Jadi suatu hal yang benar-benar kita partai sifatnya harus memfasilitasi dari apa yang menjadi keinginan dari publik tersebut, Pak. Jadi suatu hal yang biasa saja dan apalagi sama-sama ditandaskan sebagai petugas partai ya. Ya, merupakan kader begitu ya? Bukan kader is okay, tapi petugas partai itu yang kemudian juga kita harus ingat apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno juga, my loyalty to my country end when my loyalty to my party end when my loyalty to my country begin. Nah, orang luput pada patahan sejarah itu ya. Jangan kemudian mengkerdilkan posisi jabatan publik apalagi posisi presiden. Ini sebuah catatan penting dari proses pendeklarasian ini bahwasanya ini petugas partai, harusnya ada kerelaan untuk kemudian dia menjadi presiden Republik Indonesia, presiden rakyat Indonesia semuanya, bukan hanya presiden golongan atau partai politik tertentu. Soekarno menandaskan jejak rekam itu pada kepemimpinan beliau. Jangan kita sesekali melupakan sejarah hal seperti ini kemudian biar tidak terjebak pada sektarianisme akut ya. Jadi tadi dikatakan narasi banyak kita berpolitik secara kebangsaan. Kebangsaan yang seperti apa ya? Ini yang jadi national question kita bersama. Jangan kemudian kita menolak politik aliran begini-begini tapi terjebak pada sektarianisme akut. Ini yang tidak pernah belajar kepada sejarah, Valen. Oke, nah Mas Willy ini kan terkait pasca PDI mengumumkan baca pres, tentu konfigurasi koalisi partai untuk menghadapi 2024 ini diprediksi berubah. Ada strategi-strategi yang sudah disiapkan. Nah, Nasdem sampai saat ini seperti apa sekarang pergerakannya? Komunikasi dengan partai politik lain dalam mengusung Pak Anies Baswedan sebagai capres, ini seperti apa? Strateginya satu aja, Valen. Strategi utama dari pencapresan Anies itu Anies Presiden 2024. Itu strategi tidak berubah. Taktiknya yang bisa kemudian kita kontekstualisasi, kita adaptasi. Tapi strateginya cuma di only one, Anies Presiden 2024. Nah taktiknya kemudian kami membangun komunikasi dengan banyak partai. Tentu ini kan ada yang kecewa ya. Tapi kan satu lagi
kita tidak boleh mengambil keputusan di saat marah, kita tidak boleh mengambil keputusan di saat emosi tidak stabil ya. Tentu kami melakukan komunikasi itu satu hal yang sama-sama dalam proses kita berkontestasi, berdemokrasi. Hal yang harus kita lakukan adalah menghargai apapun pilihan dan sikap masing-masing partai. Jadi tidak kemudian saling mengkerdilkan ya, apalagi kemudian menawarkan, oh Pak Prabowo kenapa nggak jadi cawapresnya Ganjar saja, itu terlalu mengkerdilkan bagi saya ya. Jadi narasi seperti itu tidak elok, tidak etis untuk kemudian ya Pak Prabowo oleh partainya jadi capres, bahkan menjadi 2 pemilu sebelumnya menjadi lawan tandingnya Pak Jokowi ya. Jadi kematangan berdemokrasi, kematangan narasi, kematangan berdiplomasi ini yang sangat penting untuk sama-sama kita lakukan, dan kemudian kita harus melihat zeitgeist-nya ke depan seperti apa. Tantangan Republik ini ke depan itu adalah sebuah hal yang kompleksitas, bagaimana geopolitik, bagaimana stabilitas nasional, bagaimana proyek bersama untuk tadi dibilang oleh Pak Zulhas sebelum kita tentang nation state itu kan bukan retorika ya. Nation state itu kan suatu hal yang harus terus-menerus dilakukan secara bahasanya itu common project-nya seperti apa sih. Satu partai tidak cukup membangun Indonesia, apalagi hanya satu koalisi ya. Tapi bukan berarti juga bagi-bagi kekuasaan ya. Oh ini udah menang ya. Politik oligarki itu lahir kan di dalam kompetisi dia berlaga, tapi di dalam kekuasaan dia bersatu. Itulah oligarki yang sebenarnya sesungguhnya. Kita ingin kemudian politik kita lebih fair, di dalam demokrasi kita berkontestasi, tetapi di dalam ranah republik kita bersatu untuk memajukan kehidupan republik itu. Nah itulah spirit kita bersama-sama, Valen. Ya tentu ini kalau misalnya membahas soal itu ya, tidak mendiskreditkan bahwa Pak Prabowo cocok nih jadi cawapres, itu bukan hal demokrasi yang sebenarnya tidak hormat, tidak saling menghargai kalau saya lihat kan. Betul. Nanti kita akan tanyakan kepada pengamat Kang Gun-Gun, kemudian kira-kira dengan hal-hal yang sudah terjadi di rentang politik beberapa waktu terakhir, kira-kira seperti apa poros politik jelang 2024 nanti. Nah tapi ini kan kalau Pak Anies sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem lebih dulu ketimbang PDIP yang mendeklarasikan Ganjar. Kemudian yang ditanyakan adalah terkait cawapres, begitu kapan Pak Anies ini mengumumkan cawapresnya. Nah setelah dipilihnya Pak Ganjar Pranowo sebagai baca pres, apakah kriteria bakal calon wakil presiden Pak Anies ini sudah dibilang makin mengkerucut begitu Mas Willy? Nanti kita sama Mas Anies sama cari waktu ke Litbang Kompas, kita konsultasi dengan Litbang Kompas siapa yang paling cocok untuk cawapresnya Mas Anies gitu. Litbang Kompas kan selalu presisi dalam membaca proyeksi siapa yang akan mendampingi. Nah kami semalam rapat tim 8 akan masih menjalankan agenda sowan ke beberapa tokoh untuk meminta masukan, mendengar bagaimana pandangan-pandangan mereka ya. Jadi kemarin waktu sebelum Lebaran sempat beberapa orang kami sambangi secara lebih silent. Ini mungkin setelah karena ini sudah bisa ngopi siang, bisa ngerokok siang gitu, jadi mungkin akan lebih terbuka kita untuk ke media, siapa-siapa yang akan kami sambangi, kami minta pandangan, pikirannya yang cukup presisi mendampingi Mas Anies. Tapi yang paling penting juga Litbang Kompas kami akan sambangi siapa yang kemudian pantas cocok api tenan lah gitu bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa ya. Iya makin banyak waktu untuk pertemuan politik, nanti kita tunggu, kita kawal tentu Mas Willy ya. Apalagi ini pasti ditunggu-tunggu sama netizen Indonesia gitu. Nah saya ke Bang Andre. Bang Andre ini kan Pak Prabowo terus menyatakan bahwa Gerindra saat ini semakin solid, kompak, tetap menugaskan beliau sebagai calon presiden. Nah sejauh ini langkah-langkah komunikasinya seperti apa untuk bisa mewujudkan hal ini Bang Andre? Mengingat ini kan Gerindra juga harus berkoalisi untuk bisa mengusung capres begitu ya? Ya begini, Partai Gerindra sudah mengumumkan pencalonan Pak Prabowo itu dalam Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2020 lalu. Jadi Valen, saya ingin menjelaskan Partai Gerindra sudah jelas calon presidennya di 12 Agustus 2022 yang lalu. Kami sudah berkoalisi dengan PKB membangun yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Tinggal tunggu momentumnya kapan yang pas akan diumumkan siapa cawapres Pak Prabowo. Bersama-sama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk mengumumkan. Tapi kan memang ada rencana membangun koalisi yang lebih besar. Ya. Ya, tadi disampaikan oleh Bang Zul tadi sebelumnya bersama-sama teman-teman dari KIB. Dan ini komunikasi lagi dijalankan. Kalau menurut saya, ya tunggu saja ini dinamika berjalan. Yang ingin saya garis bawahi dalam acara Sapa Indonesia pagi ini, Pak Prabowo itu akan maju menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan jadi calon wakil presiden. Memang ada narasi dari pihak-pihak yang sengaja mengiring bahwa Pak Prabowo calon presiden. Padahal Prabowo Subianto adalah calon wakil presiden. Padahal Pak Prabowo ini calon presiden. Bahkan Pak Jokowi pun waktu setelah sholat Idul Fitri di Solo, dia menyampaikan ini ditanya siapa calon wakil presidennya Mas Ganjar, disebut berapa nama. Lalu Pak Jokowi juga menegaskan, kita doakan juga Pak Prabowo segera menemukan calon wakil presidennya. Clear itu. Jadi kami akan menghantarkan Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia tahun 2024, bukan menjadi wakil presiden. Siapapun cawapresnya, intinya Pak Prabowo ini diinginkan oleh partainya menjadi calon presiden begitu ya. Tapi apalagi Valen, ya, apalagi ini ya menjelang Lebaran, ya berapa hari menjelang Lebaran, sebelum peristiwa deklarasi di Batu Tulis, ada deklarasi berbagai lembaga survei juga. Ya. Indikator itu 13 April itu menyebutkan Pak Prabowo itu unggul di atas Mas Ganjar 5%. Ya. Saya ulangi, hampir 5% Pak Prabowo unggul di atas Mas Ganjar. Lalu di atas calon presidennya udah saya yang ganteng ini Dawili, itu Mas Anies, Pak Prabowo unggul 10%. Alhamdulillah kami syukuri ya. Bahkan Partai Gerindra pun ya sudah menyentuh angka 14,7%. Ya. Kalau bicara survei nanti Kang Gun-Gun yang ahlinya, jarak Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan itu hanya 0,5%. Masuk dalam rentang margin error. Realitanya bisa juga Partai Gerindra yang di atas PDI Perjuangan. Sehingga Pak Prabowo menyatakan partai saya agak kuat. Jadi clear ini bahwa kami ingin menegaskan sebagai kader Partai Gerindra bahwa kami akan bekerja keras mengantarkan Pak Prabowo menjadi calon presiden Republik Indonesia, dan kita akan menangkan Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2024. Bukan calon wakil presiden. Nah, sampai di situ terbayang Mas, paham pemikiran daripada Gerindra untuk siapapun cawapresnya, Prabowo tetap jadi capres begitu ya. Tapi kalau melihat dari bentuk komunikasi politik yang saat ini Gerindra ini sudah melakukan kerjasama dengan PKB gitu ya dalam koalisi Indonesia Raya. Nah ini seperti apa dengan Caimin? Apakah sudah ada titik temunya begitu? Ya, titik temu tentu sudah ada ya. Kita solid, kita sepakat bekerja sama, mau 2 pasang, 3 pasang, nggak ada masalah. Bahkan 4 pasang pun tidak ada masalah. Yang jelas kita akan berkontribusi dalam demokrasi di 2024 ini. Dan tapi memang ada momentum seperti yang disampaikan Bang Zulhas tadi, kita membangun koalisi yang lebih besar lagi dengan teman-teman KIB. Tentu tunggu saja, komunikasi ini sedang berjalan seperti itu Pak Len. Yang jelas kami sudah on the track. Evaluasi besar-besaran yang dilakukan oleh pimpinan Partai Gerindra di November 2022 sudah membuahkan hasil. Pak Prabowo sudah kembali unggul, rebound ya dari posisi ketiga sekarang menjadi posisi pertama, dan Partai Gerindra tumbuh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa memang masyarakat menginginkan dan ingin mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia tahun 2024. Dan mungkin survei indikator ini juga yang menyebabkan deklarasi menjelang Lebaran kemarin gitu loh. Itu kan mengagetkan. Dan kalau bicara apakah Mas Ganjar, sikap kita melihat Mas Ganjar dicalonkan, menurut kita hal yang lumrah ya. Kita sudah memprediksi, rasa Dawili juga sudah menyampaikan, hampir seluruh elit politik nasional ini, seluruh parpol sudah memprediksi bahwa PDI Perjuangan akan mengumumkan Mas Ganjar menjadi calon
presiden dari PDI Perjuangan. Jadi tidak ada Ya. yang istimewa. Ini hal yang lumrah, hal yang biasa saja. Tinggal tunggu momennya, gitu loh. Apakah dulu bulan Maret, apakah bulan April, bulan Mei, atau bulan Juni? Itu saja yang kita tunggu. Nah, ternyata Bu Mega mengambil keputusan sebelum Lebaran. Prediksi saya ya, bukan prediksi teman-teman lain, itu disebabkan surveinya Burhan yang mengagetkan. Tiba-tiba Pak Prabowo unggul 5% di atas Mas Ganjar. Itu Ya. kan mengagetkan, sehingga butuhlah deklarasi Oke. mendadak gitu loh. Oke, Jadi deklarasi kemarin dari PDIP. jadi lupakan narasi-narasi Iya, yang memang dibangun bahwa Pak Prabowo ditempatkan cawapres. iya betul. Yang Mas perlu Willy, dibahas oleh Mas Willy Gun sama Bang Andre ini Mas kelihatannya Ganjar itu, kelompok yang nggak narasi mengaget, Mas yang nggak Ganjar kaget itu gitu ya dengan disebabkan, keputusan kemarin. ya. Heeh. Jadi mungkin Kang Gun harus menjelaskan deklarasi Mas Ganjar itu disebabkan kagetnya survei indikator gitu loh. Oke, Sehingga ya. Langsung aja, narasi Kang Gun mendadak gitu tanggapan loh. Anda terkait ternyata Mas Willy sama Bang Andre ini bukan kelompok yang kaget begitu ya, karena memang tiga nama potensial ini memang selalu tertinggi begitu ya di kalangan terkait elektabilitasnya dari sejumlah lembaga survei, Pak Prabowo, kemudian Bang Anies dan juga Pak Ganjar, ini semua tiga tokoh potensial yang selalu menempati tiga posisi teratas. Nah, Kang Gun dari kacamata Anda, setelah PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai baca pres dalam Pilpres 2024, kira-kira gambarannya seperti apa? Akankah ada 2 poros atau 3 malahan? Oke, terima kasih. Jadi menurut saya gini, ini kan dari pola acak ke pola konsolidatif ya. Mm-mm. Kalau kemarin kita melihat posisi partai yang masih mencari-cari bentuk terutama untuk top of the ticket ya, maksud saya capresnya sekarang sudah mulai mengerucut ya. Contoh misalnya nama Pak Anies sudah lebih dulu, kemudian disusul Pak Ganjar, dan barusan kita dengar Bung Andre bicara soal Pak Prabowo yang juga berkehendak untuk tetap di top of the ticket ya. Kenapa? Karena ini tentu menyangkut strategi partai soal yang disebut dengan efek ekor jas ya. Bagaimanapun itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada kebutuhan strategis partai dalam konteks dinamika elektoral yang bukan hanya di pilpres tetapi juga di pemilu legislatif. Nah, kalau kita bicara peta, ya terjadinya konsolidasi kekuatan di 2 poros itu menurut saya sekarang bandulnya ada di 3 nama ya. Pertama adalah di Pak Prabowo, kemudian yang kedua ada di Bu Mega, yang ketiga ada di Pak Jokowi. Jadi komunikasi intens di antara 3 sosok ini menurut saya akan menjadi dinamisator pada proses kumulasi kuasa di antara kekuatan real politik yang akan bertarung di luar tentu koalisinya partainya Bung Willy yang sudah lebih dulu membentuk ya poros yang disebut dengan poros koalisi perubahan. Nah, maksud saya begini, jadi apakah misalnya KIB kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu menyatu dengan PDI Perjuangan atau tidak, itu kan akan sangat bergantung pada soliditas yang dibangun di antara terutama ya 3 sosok yang tadi menentukan orkestrasi isu dan dinamika internal masing-masing partai. Sebut aja misalnya ya, apakah nanti misalnya KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan 281 kursi itu ya bisa menyatu dengan PDI Perjuangan 128 kursi sehingga membentuk misalnya peta koalisi gemuk ya 409 kursi. Itu jelas koalisi besar ya. Itu akan sangat ditentukan tentu oleh penerimaan internal masing-masing partai atas skema nama ya, misalnya capresnya kan Pak Prabowo belum tentu juga misalnya bersedia untuk menjadi RI 2, berarti kan menurunkan proposal utamanya. Tetapi itu semua juga akan sangat bergantung menurut saya pada tadi komunikasi di antara 3 figur ya, meskipun tentu ya ada figur ketua umum partai seperti misalnya Bang Zul tadi kan kita dengar reference powernya, kekuatan rujukannya jelas dieksplisitkan oleh Bang Zul Pak Jokowi begitu.
Jadi dia akan ikut pada Pak Jokowi. Artinya kan Pak Jokowi menjadi reference power gitu bagi backbone politiknya PAN. Nah, tinggal nanti lihat mungkin dinamika Caimin di PKB, dinamika Pak Erlangga di Partai Golkar. Jadi menurut saya ini proses komunikasi politik yang intens untuk kemudian terbentuknya menjadi 3 poros itu akan sangat bergantung pada apakah adanya kesepakatan gitu soal paket nama. Tentu hal-hal strategic planning lain, misalnya seperti mekanisme power sharing begitu ya. Tadi Bung Willy melakukan kritik sebenarnya bahwa bicara soal politik kebangsaan tidak bisa disimplifikasi hanya semata-mata misalnya pada urusan internal, kepentingan internal partai. Begitu, itu ideal, tentu sangat ideal, tetapi dalam konteks politik elektoral, ya partai kerap kali ya berhitung soal opportunity structure perspektif atau struktur. Kang, tapi kalau misalnya melihat ini kan beberapa partai sudah terbentuk koalisinya. Nah, menurut Anda pasca kemarin pengumuman calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini termasuk membuat PDIP akan sulit mencari partai-partai lainnya yang sudah dengan koalisinya masing-masing, atau justru nama Ganjar yang sudah diumumkan kemarin ini bisa menjadi magnet daya tarik untuk kemudian banyak atau beberapa partai merapat ke PDIP? Ya, saya menulis kan hari ini di Harian Kompas ya soal efek domino Ganjar Pranowo. Jadi saya mengatakan ya di tulisan itu panjang lebar bahwa Pak Ganjar Pranowo tentu akan punya efek domino ya pada proses komunikasi politik lintas kekuatan, terutama di luar poros yang sudah terbentuk dan mengidentifikasi dalam konteks politik asosiatif sebagai perubahan karena term atau diksi yang kemudian bisa menjadi penyatu di antara ragam kepentingan ya di luar poros perubahan adalah keberlanjutan kan, continuity. Nah, apakah keberlanjutannya itu kemudian ditafsiri, kemudian dalam konteks praksis diimplementasikan dengan misalnya kebentuk 1 poros besar atau 2 poros besar, itu yang kemudian menurut saya menjadi penting untuk kemudian kita telaah pergerakan aktor pasca deklarasi Ganjar ini begitu. Nah, sekarang saya masih memprediksi jika ada intensitas komunikasi politik di ya teman-teman partai politik yang menginginkan adanya keberlanjutan atau continuity tadi, maka sangat mungkin kebentuk poros besar hanya 1. Sehingga kemudian di 2024 nanti akan ada pertarungan, sebut aja pertarungan atau kontestasi elektoral antara diksi perubahan dan diksi keberlanjutan begitu. Meskipun ya ini tidak mudah karena koalisi besar itu kan tidak seperti membalikan tangan ya. Ragam kepentingan partai yang harus diakomodir, semakin besar partai yang kemudian ingin terlibat dalam koalisi besar, maka semakin besar juga ya politik akomodasi yang harus disediakan begitu. Ya, tergantung komunikasi politik nanti akan diprediksi bisa 2 poros atau 3 poros. Mas Willy, Bang Andre, ini Anda mewakili dari kader masing-masing begitu ya. Kalau Anda ini berpikir bahwa akan terpilih 2 poros saja atau 3 poros yang ideal untuk demokrasi Indonesia? Silakan, siapa dulu? Ya, paling begini, semakin banyak kandidat, itu rakyat yang akan diuntungkan. Makanya kemudian ini suatu hal yang tidak kompatibel. Pemilu presiden dan pemilu legislatif yang berbarengan, itu sebenarnya presidensial threshold-nya kosong sebenarnya, 0. Itulah ekspresi dari demokrasi itu sendiri. Nah, karena ini open legal policy, kita tinggal patok berapa persen atau berapa syaratnya itu. Jadi semakin banyak orang tidak hanya mawar yang di taman itu, tidak hanya tulip yang di taman itu, tapi ada melati, ada anggrek segala macam. Kemudian orang bisa membanding, kan selama ini ojo dibanding-banding ke, gitu. Nah sekarang kita justru harus, sekarang ketika Anies dideklarasikan,
Kan pembanding Anies nggak ada, cuma pembanding Anies itu kan langit saja. Jadi abstrak tuh, oh ini Anies begini-begini. Sekarang kan bisa dibandingkan Anies dengan Ganjar, Anies dengan Ganjar Ya. dengan Prabowo. Siapa lagi Anies, Ganjar, Prabowo dan Erlangga misalnya. Jadi orang bisa melihat ini siapa yang kemudian selain preferensi personal, tapi siapa yang kemudian memiliki jejak rekam. Siapa yang kemudian memiliki visi, memiliki integritas. 3 poros itu yang kemudian menjadi pilar utama dari kepemimpinan yang ke depan ya. Ya. Bukan hanya kemudian sekedar, ya kan kalau berbicara kesepakatan segala macam, orang juga bilang kemudian banyak narasi yang negatif juga soal itu. Nah, tadi Kang Gun-Gun mengatakan ini kan normatifnya kan change and continuity, perubahan atau keberlanjutan. Ingatlah Valen, kalau bicara survei arus besarnya perubahannya 70% loh Valen. Ya. Apalagi kita melihat dinamika politik ini masih akan terus terjadi ya. Sama kayak Valen, ya. Lebaran tahun ini kan makan lontong opor. Hari kedua tentu ingin makan rawon. Hari ketiga tentu ingin makan soto. Iya. Ingat, di sana Anies for presiden sangat besar sekali. Iya, betul. Kami terbayang dengan apa yang dijelaskan Mas Willy, tentu masih ada perubahan-perubahan yang bisa terjadi begitu ya, atau konsistensi yang mungkin akan terjadi karena melihat dinamika politik yang bisa berubah begitu cepat. Bang Andre, Anda? Ya. Kalau menurut saya, sekali lagi ya, kalau Dawili saya tadi kan sudah menggambarkan bahwa Mas Anies itu adalah antitesanya Jokowi gitu kan. Itu yang saya tangkap dari yang disampaikan udah saya tadi, bahwa Mas Anies mengambil posisi sebagai antitesanya Jokowi. Sintesa Andre, bukan antitesa. Antitesanya Pak Jokowi. Kalau kita menangkap ini kan persepsi saya. Nah, karena Andre salah dengar atau salah makan nih? Lalu yang kedua, kalau Pak Prabowo mengambil posisi akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Apalagi seluruh survei menyatakan Pak Prabowo adalah menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi. Sehingga memang Pak Prabowo lah yang dianggap paling layak melanjutkan kepemimpinan dan konsep kebangsaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini perbedaan antara Mas Anies dengan Pak Prabowo. Nah, sehingga ini yang menyebabkan ikut tingginya tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi berimbas juga kepada naiknya tingkat elektabilitas Pak Prabowo. Karena memang Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi yang berbeda dengan Mas Anies. Dan saya meyakini ya kalau bicara approval rating Pak Jokowi sekarang kan 76%. Iya. Jadi tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi 76%. Jadi agak berbanding terbalik dengan pernyataan Uda Willy tadi, bahwa masyarakat ingin perubahan. Yang saya tangkap adalah masyarakat ingin melanjutkan pemerintah Pak Jokowi, ya, program-program pembangunan Pak Jokowi yang sudah sukses, itu harus ada kepastian keberlanjutan. Nah, siapa yang bisa melanjutkan ini adalah menteri terbaiknya, ya ini Pak Prabowo Subianto, yang bisa melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi. Jadi kami sangat optimis ya, mau dua pasang, apakah nanti ada koalisinya Mas Dawili dengan koalisi besar plus PDI Perjuangan, atau nanti apakah 3 pasang, misalnya koalisinya Dawili, koalisinya besar dan PDI Perjuangan, itu nggak ada masalah. Yang penting rakyat bisa menikmati kontestasi yang riang dan gembira tanpa ada fitnah, tanpa ada hoax gitu. Kita sambut masing-masing calon berkompetisi secara sehat. Ya betul, karena memang pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU itu nanti masih tanggal 19 Oktober kalau saya tidak salah ya. Jadi kita nantikan seperti apa prosesnya. Semoga memang tadi catatannya adalah semoga proses politik ini akan semakin menguatkan demokrasi Indonesia. Terbatasnya waktu membuat kita harus terputus sampai di sini Bapak-bapak. Jadi harapannya nanti kita bisa berdialog lagi di lain waktu. Sekali lagi terima kasih Kang Gun-Gun, Mas Willy dan juga Bang Andre atas waktunya. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.